warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu. Selamat siang Pak. Apa kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah kabar baik, sehat. Oh iya Bu, jadi mohon maaf Bu ya mengganggu waktunya sebentar untuk mengerjakan tugas kami di Guru Penggerak pada modul 3.1, yaitu pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebaikan sebagai pemimpin. Jadi tugas kami di sini Bu untuk mewawancarai kepala sekolah asal kami dan satu atau dua di antara sekolah sebentar yang ada di luar sekolah kami. Ya, jadi ibu ini sebagai salah satu kepala sekolah senior yang ada di SD 232 Dampan, khususnya di Kecamatan Gantaran. Tentunya ibu mempunyai pengalaman banyak tentang bagaimana cara mengambil sebuah keputusan. Bagaimana Bu, kita mulai? Ya silakan. Oh iya Bu, ya. Jadi ada beberapa pertanyaan yang kami akan ajukan Bu. Yang pertama itu, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Seperti itu Bu. Oh ya, terima kasih. Menurut saya, untuk mengidentifikasi kasus-kasus dilema etika dan bujukan moral ya. Itu bukan hal yang mudah bagi saya. Mengapa saya katakan bukan hal yang mudah? Karena dilema etika itu merupakan tantangan yang di dalamnya terdapat dua nilai kebajikan, di mana dua kebajikan itu mempunyai dua pilihan, yaitu ada pilihan antara pilihan benar dan salah. Kemudian untuk bujukan moral, situasi yang terjadi, seseorang harus membuat keputusan antara benar dan salah. Jadi jawaban saya seperti itu. Oh iya Bu. Jadi artinya di sini Ibu ketika melakukan apalagi namanya menghadapi masalah dilema etika benar dengan benar dan bujukan moral itu adalah benar dan salah, begitu Bu ya. Iya. Baik, pertanyaan selanjutnya Bu, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai-nilai kebajikan Bu? Oh iya. Di dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema yang di dalamnya sama-sama mengandung nilai kebajikan, yaitu kebajikan antara benar dan benar. Yang saya lakukan itu terlebih dahulu saya menganalisis dulu permasalahan itu, menganalisis. Setelah menganalisis kasus itu secara mendalam, dilanjutkan dengan dipertimbangkan secara matang, terukur dan dapat dipertanggungjawabkan. Jadi itu yang saya lakukan selama ini. Oh, jadi artinya Ibu ini menganalisis, kemudian mempertimbangkan dan mengukur, Iya, begitu ya Bu? Mengukur. Baik Bu. Kemudian dapat dipertanggungjawabkan. Oh ya, artinya dapat dipertanggungjawabkan di kemudian hari, begitu Bu ya? Iya. Baik Bu, pertanyaan selanjutnya, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Ibu lakukan selama ini? Langkah-langkah di dalam pengambilan keputusan maksudnya Pak? Iya, seperti itu Bu ya. Yaitu langkah-langkahnya, pertama kita itu mengidentifikasi terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaan yang seharusnya
muncul pada dilema itu, seperti pertanyaan yang normatif. Kemudian yang kedua, membuat daftar, artinya dibuatkan daftar fakta yang relevan dari dilema. Setelah itu dibuatkan daftar, diidentifikasi juga pihak yang terkait di dalam dilema. Kita juga mengidentifikasi siapa-siapa yang terkait di dalam dilema itu. Jadi intinya di sini ibu mengidentifikasi, kemudian membuatkan daftar dan mengidentifikasi setiap permasalahan yang dihadapi seperti itu bu ya. Baik, pertanyaan selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika bu? Ya, di dalam pengambilan kasus dilema etika ini banyak hal-hal yang biasanya kita lakukan. Yang pertama itu hal yang positif itu tentunya kita harus banyak mengadakan musyawarah antara teman pendidik dan tenaga kependidikan. Itu diadakan musyawarah. Kemudian di dalam musyawarah itu tentunya dilandasi dengan pikiran yang sehat. Kemudian yang ketiga, tentunya kita harus mengutamakan kepentingan umum atau kepentingan orang banyak daripada kepentingan pribadi. Oh ya, jadi ibu di sini melakukan dengan musyawarah bersama dengan tenaga pendidik dan kependidikan yang ada di sekolah, dan mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi kita bu ya. Iya. Baik. Pertanyaan selanjutnya bu, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Jadi di sini yang merupakan tantangannya bu ya. Selama ini begitu ada dilema etika itu memang biasanya mengalami tantangan. Di sini ada beberapa biasa tantangan yang kita hadapi, terutama di situ di tantangan dilema etika antara pilihan benar dengan benar. Nah, di situ selamanya kita mengalami tantangan. Itu tadi saya katakan bahwa di dalam menyelesaikan dilema etika itu bukan hal yang mudah, karena di sinilah sering muncul tantangan-tantangan, apalagi kasus itu adalah kasus benar dan benar. Ya, jadi tantangannya bu ketika ibu ini menghadapi artinya dilema etika benar lawan benar, artinya memang sangat sulit ya, banyak sekali tantangan yang dihadapi. Ya, baik bu, pertanyaan berikutnya, apakah ibu memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Kemudian bentuk atau prosedur seperti apa yang dijalankan bu seperti itu? Kalau namanya kasus itu kan biasanya itu kasus, ada kasus yang mudah, ada kasus yang ringan, ada kasus yang sulit. Kalau biasanya kasusnya itu ringan atau mudah, itu yang biasa saya lakukan, diselesaikan pada saat itu, diselesaikan di tempat, tidak perlu dijadwalkan. Tetapi kalau misalnya kasusnya itu berat, biasanya saya berikan waktu 2-3 hari atau bahkan bisa sampai 5 hari. Karena di sini butuh musyawarah antara teman-teman yang ada di satuan pendidikan. Ya, jadi artinya di sini ketika ibu menghadapi masalah yang mudah diselesaikan memang secara langsung begitu bu ya. Iya, betul. Kemudian ketika masalahnya sedikit agak berat
mungkin butuh waktu 2 sampai dengan 3 hari, Bu, Iya, ya. iya. Karena harus dilakukan musyawarah dulu dengan tenaga pendidik dan kependidikan di SD kita ini, Bu, ya. Iya. Baik. Pertanyaan selanjutnya, Bu. Adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika, Bu? Iya, pasti. Di dalam penyelesaian masalah itu tadi tergantung kalau dilemanya besar, apa namanya? Besar. Dilemanya besar, Ya. itu kita butuh bantuan. Nah, itu tadi bantuannya biasanya saya meminta bantuan kepada teman atau guru yang memang betul-betul memahami tentang permasalahan itu. Oh iya, iya. Ya, Bu. Jadi ceritanya ketika masalahnya berat, mungkin Ibu dibantu dengan beberapa teman-teman tenaga pendidik dan kependidikan melakukan musyawarah dan menyelesaikan kasus-kasus yang dihadapi seperti itu, Bu, ya. Iya, Baik. betul sekali. Selanjutnya, Bu, dari semua hal yang telah disampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat dipetik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan di dilema etika, Bu? Ya, pengalaman atau pembelajaran yang bisa dipetik. Iya. Maksudnya di situ yang bisa diambil. Yang bisa diambil. Di sini tentu ada pembelajaran yang bisa saya petik selama saya menghadapi kasus-kasus itu, karena kalau menurut saya ini yang saya alami, yang pernah saya alami, semakin ada kasus atau semakin banyak kasus yang kita hadapi, semakin bertambah juga pengetahuan kita, pengalaman kita di dalam menghadapi kasus itu. Ya, jadi artinya di sini dari kasus-kasus yang terjadi, di situ kita bisa mengambil pembelajaran untuk menyelesaikan kasus-kasus berikutnya. Apalagi mungkin, Bu, kalau kasusnya serupa dengan yang terjadi, Bu, ya. Iya. Baik, sampai di sini, Bu, pertanyaan saya. Mohon maaf bila mengganggu waktunya. Tidak, Pak, tidak mengganggu sama Iya. sekali. Terima Bahkan kasih, Bu. saya merasa beruntung atas adanya guru saya termasuk Bapak yang mengikuti Pendidikan guru penggerak. Ya. Nah, artinya itu kita merasa bersyukur sekali karena di sekolah kita ini ada yang berhasil memasuki pelatihan guru penggerak. Nah, semoga ilmu yang didapatkan Bapak tadi nantinya bisa diimbaskan ke teman-teman yang ada di sekolah ini maupun di sekolah luar sana. Nah, kemudian semoga juga ada teman yang bisa mengikuti jejak Bapak. Amin, amin, amin. Baik, Bu, ya. Jadi mudah-mudahan dengan arahan yang diberikan kepada Ibu atau masukan-masukan yang diberikan tadi bisa menjadi pembelajaran kami ke depan bagaimana ketika kami melakukan atau mengambil sebuah keputusan. Dan saya mengucapkan banyak terima kasih, Bu, satu kali lagi karena mengganggu waktunya. Ya, tidak apa-apa. Ya, baik, Bu, sampai di sini pertemuan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Makasih, Bu. Makasih, warahmatullahi makasih, Bu. wabarakatuh. Ya, semoga berhasil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Pak. Makasih, Bu. Ada yang bisa saya bantu, Pak? Iya, Bu. Jadi sebenarnya, Bu, saya mau melakukan tugas kami di guru penggerak untuk wawancara Ibu. Tetapi pertama-tama perkenalkan dulu, Bu, nama saya Hamsul SPD, calon guru penggerak angkatan ke-10 dari SDN 232 Dampan, Kecamatan Bantaran, Kabupaten Bulukumba. Jadi
Jadi pada kesempatan kali ini saya akan melakukan wawancara dengan Ibu. Mohon maaf Bu ya mengganggu waktunya sebentar, karena saya melihat ini Ibu adalah salah satu kepala sekolah yang handal di Kecamatan Kantara. Karena tadi sebelum saya melihat masuk, saya melihat sekolah Ibu ini benar-benar luar biasa dari sekolah-sekolah lain. Jadi tentunya Ibu ini mempunyai pengalaman yang banyak tentang bagaimana mengambil keputusan. Boleh kita mulai Bu? Jadi dalam di sini Bu, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Ibu. Yang pertama itu, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Jadi di sini saya melihat bahwa kasus dilema etika atau benar benar di mana itu merupakan situasi yang terjadi ketika harus memilih dan memutuskan antara dua pilihan. Kemudian yang kedua, pilihan itu benar secara moral tetapi bertentangan, sedangkan rujukan moral benar melawan salah, yaitu situasi atau keadaan etika ketika harus mengambil keputusan antara benar dan salah. Jadi Ibu di sini melihat bahwa dilema etika itu adalah benar dengan benar, sementara rujukan moral benar dengan salah. Ya. Pertanyaan selanjutnya Bu, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Jadi sebelum keputusan diambil dalam kasus dilema etika, terlebih dahulu dilakukan pengumpulan fakta yang terjadi, kemudian siapa-siapa yang terlibat, dan setelah itu kita menganalisis benar salahnya, kemudian membuat alternatif solusi. Kemudian lagi setelah membuat keputusan dan dilihat lagi keputusan yang terakhir atau direfleksi. Ya, jadi Ibu di sini melakukan pengumpulan data seperti itu ya. Kemudian selanjutnya Bu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Ibu lakukan selama ini? Jadi langkah-langkah yang kami ambil di sekolah dalam menentukan data fakta yang terjadi, yaitu menentukan siapa yang terlibat, menganalisis benar salahnya, kemudian membuat alternatif solusi, setelah itu membuat keputusan bersama. Jadi Ibu di sini adalah menentukan siapa yang terlibat dalam kasus tersebut Bu ya. Selanjutnya Bu, hal-hal apa saja selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya, jadi hal-hal yang efektif dalam mengambil keputusan kasus dilema etika adalah dengan menelaah siapa-siapa yang terlibat, kemudian sifatnya itu urgen, mendesak atau tidak, kemudian kasus dilema etika tersebut dalam pengambilan keputusan itu ada beberapa alternatif menjadi solusinya. Jadi Ibu di sini menelaah dulu setiap kasus-kasusnya ya Bu ya. Kemudian selanjutnya Bu, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Bu? Ya, jadi tantangan dalam pengambilan keputusan kasus dilema etika adalah masalah tersebut mempunyai nilai yang sama-sama penting, tetapi harus ada yang didahulukan. Juga adanya orang-orang
atasan langsung yang terlibat, serta adanya peraturan-peraturan yang harus kita penuhi. Sehingga tak kalah penting adalah nilai rasa yang harus diutamakan. Oh, jadi nilai rasa di sini yang perlu diutamakan dan mendahulukan, apalagi namanya yang terpenting dulu ya, yang mendesak seperti itu. Kemudian apakah ibu memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang dijalankan? Ya, baiklah, ini juga pertanyaan yang cukup luar biasa. Jadi di sekolah kami itu dalam pengambilan keputusan dilema etika, kami tidak mempunyai jadwal khusus, tetapi ada tata kelola dengan menganalisa, mempertimbangkan dan memusyawarahkan kasus dilema etika yang ada, baik secara formal maupun non formal. Oh, ya. Jadi ibu di sini tidak mempunyai jadwal khusus, tetapi ketika ada masalah dimusyawarahkan dengan semua tenaga pendidik dan pendidikan yang ada di sekolah, Bu, ya. Kemudian pertanyaan selanjutnya, Bu, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika, Bu? Jadi seseorang atau faktor yang mempermudah pengambilan keputusan pada kasus dilema etika yang terjadi di sekolah, yaitu adalah orang-orang yang terlibat adalah orang-orang yang profesional atau senior yang ada di sekolah kami. Kemudian menghargai dan menerima keputusan atasan langsung atau hasil keputusan yang telah disepakati. Jadi ibu melibatkan orang-orang yang profesional yang ada di sekolah, kemudian menghargai pendapat-pendapat dari teman-teman tenaga pendidik dan kependidikan seperti ini, ya. Pertanyaan selanjutnya, Bu, dari semua hal yang telah disampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat ibu petik dari pengalaman ibu mengambil keputusan dilema etika, Bu? Nah, jadi pembelajaran yang diambil dari pengalaman keputusan pada kasus dilema etika adalah sebelum mengambil keputusan harus banyak-banyak menganalisa kasus yang ada, kemudian mempertimbangkannya, setelah itu memutuskan hasil dari kesepakatan tersebut, kemudian siap menerima atau menghormati serta melaksanakan keputusan yang telah ditetapkan. Jadi ibu di sini menganalisa, mempertimbangkan dan kemudian memutuskan atas masalah-masalah yang ibu hadapi di sekolah, ya. Mungkin Bu sampai sekian pertanyaan kami, dan saya mengucapkan banyak terima kasih, Bu. Mudah-mudahan ke depan saya bisa mengambil pelajaran apa yang ibu sampaikan tentang bagaimana mengambil keputusan yang bagus di sekolah. Dan terakhir, Bu, saya mohon maaf atas kekurangan kami dan waktunya, karena menyita waktunya ini